Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hermawan. Saya dari jurusan akuntansi, tepatnya pada kelas C, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Metro. Saya menjelaskan tentang 3 tahap. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, yang kedua tentang hukum penawaran dan hukum permintaan, yang ketiga adalah SCR dari PT Pertamina. Ya, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Check it down. Intro dulu guys. Editing, intro, editing. Intro editor. Siap. Mantap. Nah, sekarang yaitu pasar persaingan. Pasar itu apa? Pasar adalah suatu institusi atau badan yang menyelenggarakan aktivitas jual beli barang atau jasa. Jadi kalau ada orang yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa, itu berarti pasar. Nah, Kak mau tanya, apakah warung itu juga pasar? Gimana ya? Menurut saya sih, kalau menurut saya sendiri ya, warung itu juga pasar. Pasar template mungkin ya, sejenis, tapi banyak. Kalau warung sih ya karena dia jual beli barang juga sih ya, pasar mungkin. Kita lanjut. Untuk menurut sifatnya dan bentuknya itu ada 2 pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna atau dalam bahasa Inggris perfect competitive market. Kalau dalam persaingan, kalau yang satunya persaingan tidak sempurna, pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tak sempurna. Dalam bahasa Inggris imperfect competitive market. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dikatakan pasar persaingan sempurna atau perfect competition itu dilandasi dengan 3 sifat. Yang pertama, komoditas dan penjual diperjualbelikan adalah homogen, adalah serupa. Nah, inilah yang dimaksud homogen atau serupa. Itu tuh barang yang dijual belikan itu harus sama, bukan sama plek ya, sama jenisnya. Jadi tuh orang yang mau beli tuh mau beli di sini juga ada, di warung sana juga ada, di toko sana juga ada. Untuk yang sifat yang kedua yaitu jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak, sehingga jumlah komoditas yang dibeli oleh seseorang pembeli atau jumlah komoditas yang dijual oleh seorang penjual sangat kecil kontribusinya jika dibandingkan di pasaran. Jadi selain harus homogen itu atau barangnya yang dijual itu sama, itu penjual atau pembelinya juga harus sama. Yang selanjutnya, waktu ya, ini masih banyak yang belum kita bahas. Perusahaan atau penerima harga, price taker, para pengusaha yang menghasilkan suatu komoditas tertentu yang homogen. Dalam penawaran komoditas yang dihasilkan di pasar, komoditas tersebut melakukan persaingan atas dasar harga pasar yang telah tertentukan karena pengusahaan komoditas tersebut secara Jadi untuk yang nomor 3 itu perusahaan tidak bisa menentukan harganya. Jadi harga itu sudah kesepakatan dalam suatu persaingan pasar. Jadi tidak sembarangan menentukan harga. Mungkin selisihnya cuma 1-2%. Tidak bisa anjlok gitu harganya. Yang selanjutnya kita akan bahas hasil penjualan perusahaan. Nah, ini yang penting. Jadi hasil penjualan perusahaan itu kurva permintaan seorang pengusaha selain menjalankan hubungan antara jumlah komoditas yang diminta pada setiap tingkat harga, juga dapat menjelaskan hasil penjualan rata-rata, AR disingkat, average revenue, dan hasil penjualan marginnya, marginal revenue. Nah, kalau marginal revenue ini, kalau yang belum tahu, kayaknya banyak yang belum tahu. Jadi marginal revenue ini adalah peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan 1 unit. Jadi kalau kita jual 1 unit,
Terus kan itu kan meningkatkan penjualannya. Nah, itu namanya disebut marginal revenue atau peningkatan pendapatan. Maksudnya pendapatan kita meningkat gitu. Yang selanjutnya, jadi hasil penjualan margin itu dirumuskan menjadi D sama dengan AR sama dengan MR atau B. Sebentar saya tuliskan. Untuk rumusnya itu bisa dituliskan dengan D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P. Nah, untuk ntar cari tutup. Ya, ntar untuk anunya, untuk deskripsinya ntar bisa dicatat oleh editor. Editor siap. Sabar bos. Oke, mantap. Nah, jadi D ini nanti bisa dicatat dengan editor keterangannya. D ini itu tuh demand. Apa itu demand? Demand itu permintaannya. Jadi demand itu kurva permintaannya. Kalau AR itu rata-rata average revenue dan MR itu marginal revenue dan P itu harga persatuannya. Harga per satu barang. Jadi rumusnya itu permintaan itu sama dengan AR sama dengan MR marginal sama P. Jadi logiknya gini. Kita dari belakang dulu. Jadi logikanya dari harga per satu quantity atau per satu barangnya itu sama dengan MR, peningkatan pendapatan. Jadi kalau satu terjual berarti meningkat juga MR-nya satu terjual meningkat MR-nya satu. Jadi ini sama dengan kalau AR itu rata-rata. Jadi kalau ininya meningkat satu atau penjualannya itu satu, jadi rata-ratanya juga meningkat. Jadi ini sama dengan. Dan di demand kemungkinan kalau ininya terjual satu, harganya terjual satu, maka permintaannya juga akan menambah satu. Jadi D, AR, MR, P ini sama dengan. Yang selanjutnya untuk rumusnya, untuk mengetahui total revenue atau TR, namanya total revenue, itu berarti total revenue itu total penjualan. Jadi untuk mengetahui total revenue ini rumusnya yaitu P dikali Q. P ini harga bersatuan, kalau U ini harga satuan barangnya, kalau Q ini quantity. Jadi untuk mengetahui total revenue itu ya harga satuan dikali dengan kuantitinya. Dan untuk marginal revenue dan kurvanya bisa saya gambarkan. Sebentar saya gambarkan dulu, ntar bisa di skip. Nah, jadi gambarnya seperti ini dimisalkan. Nah, kan nggak? Nah, dimisalkan seperti ini. Ini kurva AR, MR, dan TR sebuah perusahaan. Nah, jadi perpatokannya atau pertemuannya ada di titik ini. Jadi misal P ini harga persatuannya adalah 12. Bisa dibilang 12.000 atau 12 dolar, terserah kalian hendaknya ngitungnya pakai dolar atau rupiah. Dan untuk satuannya nih hanya terjual satu. Jadi ini 0, ini 1, 2, 3. Jadi terjual satu, harganya 12.000 atau dolar. Terserah kalian mau nganggapnya ribu atau dolar. Saya lupa naruh rupiahnya. Nah, jadi kurvanya seperti ini, dan di sini jadi total revenue-nya ada di sini. Dan di sini ada average revenue, rata-ratanya yaitu tetap ini. Rata-ratanya. Nih, 12.000 rata-ratanya. Dan pertingkatan pendapatannya atau marginal revenue-nya juga ada di 12.000. Nah, yang selanjutnya untuk materi yang selanjutnya yaitu pengenalan tentang penawaran, pengertian permintaan dan
penawaran. Jadi yang belum tahu permintaan dan penawaran bisa browsing sendiri apa itu permintaan atau penawaran. Sedikit saya singgung. Kalau penawaran yaitu jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual. Terus untuk permintaan itu adalah jumlah atau barang atau jasa yang mau dibeli oleh konsumen. Jadi penawaran permintaan. Nah, kalau yang penawaran yang ini nih yang tersedia. Ini barang yang tersedia, ini yang tersedia. Kalau yang permintaan itu tuh yang mau dibeli atau yang diminta oleh konsumen yang ingin dibeli gitu. Ini yang tersedia disediakan oleh perusahaan, yang tersedia di toko-toko, yang ini mau dibeli gitu. Paham bukan? Paham ya? Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, itu harga barang itu sendiri. Jadi harga barang itu mempengaruhi sendiri tentang penawaran. Itu harga sumber produksinya. Jadi harga produksinya juga berapa, harga barangnya juga berapa, biar bisa menguntungkan si perusahaan. Yang selanjutnya adalah tingkat produksinya. Jadi tingkat produksinya itu bagaimana, itu juga bisa mempengaruhi tentang penawaran, yaitu ekspektasi atau perkiraan apakah untung atau tidak ntar tuh kalau menggunakan barang itu untuk dijual, untung atau tidak gitu. Untuk yang permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri sama harga barang lain yang berkaitan. Gini, logikanya gini. Ini spidol satu, ada lagi yang jual spidol itu harganya tuh sama nggak sama yang itu? Kalau lebih murah positif kan beli yang lebih murah. Jadi dua itu dibanding-bandingkan oleh para pembeli. Ya contohnya kita sendirilah kalau mau beli kan paling murah ya, cari kualitasnya sama dan paling yang murah. Kalau bisa tuh yang kualitasnya baik dan murah itulah. Yang kedua tingkat pendapatan. Jadi pendapatan kita sama barang yang mau kita beli itu pas gitu. Jangan sok-sok beli barang mahal padahal pendapatan kita nggak sesuai. Yang berikutnya selera konsumen dan ekspektasi atau perkiraan sama saja. Nah, untuk hukum-hukumnya Nah, untuk hukum-hukumnya, hukum penawaran terhadap suatu barang, hukum-hukumnya saat penawaran meningkat. Nih, saat penawaran meningkat, ingat saat penawaran ini meningkat, naik, penawarannya naik, maka penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Paham enggak? Kita kembali lagi ke penawaran itu adalah barang yang disediakan. Jadi kalau barang yang disediakan itu meningkat, maka harganya akan tinggi juga. Dan jika barang ini menurun atau penawaran ini menurun, suatu barang penurun, maka harganya yang ditawarkan akan semakin rendah. Ngikut dia tuh. Kalau dia meningkat, kalau turun. Beda lagi kalau yang permintaan. Permintaan ini enak banget logikanya. Jika harga suatu produk itu rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Maka kalau ada barang murah itu tuh banyak membeli dia tuh. Paham enggak? Kalau barang murah tuh banyak membeli. Kalau yang kedua itu jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Kalau harganya tuh naik, ya susah belinya. Kayak beras aja lah, kalau dia sepi atau gas lah, kalau dia nggak ada yang, kalau dia produknya habis pasti mahal lah harganya. Gitu aja lah untuk kehidupannya. Dan selanjutnya yang untuk materi ketiga tentang CSR PT Pertamina.
Jadi untuk CSR PT Pertamina ini pemberdaya yang pertama itu komite perseorangan. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat. Jadi ini komitmennya si PT Pertamina ini, dia akan menjaga keseimbangan alam, lingkungan dan masyarakat. Itu komitmennya. Jadi menurut saya ini sudah bagus sih PT Pertamina ini bisa menjaga lingkungan dan masyarakat menurut SCR-nya. Dan komitmennya itu ada 4. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, berwawasan pelestarian lingkungan, dia melestarikan lingkungan juga terkait strategi bisnis. Dia juga merekrut masyarakat sekitar untuk bekerja. Jadi itu dia juga punya ladang bisnis sendiri untuk bagi masyarakat. Dan yang keempat, dilaksanakan secara tuntas termasuk penyediaan prasarana dan lain-lain. Ya bagus sih. Untuk program CSR sendiri saling memberikan manfaat atau fair share value. Jadi bagi PT Pertamina juga dapat manfaat, bagi kita juga akan mendapat manfaat. Yang kedua, berkelanjutan. Jadi manfaatnya itu berkelanjutan. Yang keempat, prioritas wilayah operasi daerah terkena dampak. Jadi daerah yang terkena dampak atau yang terkena impas dari perusahaan ini tuh dia diprioritaskan gitu loh. Wilayah operasional tuh diprioritaskan, misal sekeliling-keliling. Terus mungkin ya kalau hari raya lebaran gitu di sekitar PT Pertamina itu kan dikasih THR tahunan, mungkin seperti itu maksudnya. Itu yang berikutnya, penggambaran energi hijau sebagai tanggung jawab. Jadi penghijauan itu PT Pertamina sangat dianjurkan. Yang keempat, yang kelima maksud saya, sosialisasi dan publikasi yang efektif pada tahun 2016. Alhamdulillah untuk ruang lingkup kegiatannya itu sudah pas menurut saya, sudah bagus, yaitu Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari. Sudah pas menurut saya. Dan Pertamina Cerdas juga dia cerdas memikirkannya. Udah itu saja yang bisa saya analisa dari CSR-nya PT Pertamina dari link yang di-share. Jadi kalau ada yang mau tanyakan bisa klik komentar di bawah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.